Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Alfia Miftahul Jannah, Ira Dahaira Arni, Bunga Fatwa, dan Husnul Hanifah dari mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam akan sedikit membagikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik kepemimpinan pendidikan. Oke, jangan lupa like, komen, dan share. Stay tune! Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita telisik lebih dalam dahulu sejauh mana pentingnya peran seorang pemimpin dalam memajukan bangsa dan negara. Nah, sejarah telah membuktikan bahwa masa kejayaan dan keemasan suatu bangsa itu ditentukan oleh bagaimana kapasitas dan kualitas dari seorang pemimpin. Oleh karena itu, menjadi seorang pemimpin harus mempunyai dasar dan karakteristik yang baik dalam menjalankan kepemimpinannya. Nah, berikut 5 karakteristik kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama adalah jujur. Sifat jujur merupakan urutan pertama dan yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena kejujuran tidak hanya menciptakan komunikasi yang lebih efektif, tapi juga dapat menciptakan pemahaman yang baik. Yang kedua adalah memandang ke depan. Jadi menjadi seorang pemimpin itu harus visioner. Memandang ke depan, mempunyai masa depan yang menantang untuk dilakukan. Dalam arti, seorang pemimpin itu harus mempunyai skill, integritas, dan strategi. Nah, cara mencontohkan memandang ke depan itu adalah dengan cara mengungkapkan sebuah ide dan gagasan kepada para bawahannya di dalam sebuah forum. Yang ketiga adalah memberi inspirasi. Nah, menjadi seorang pemimpin itu tidak cukup hanya mempunyai rencana tentang masa depannya saja, tetapi juga dapat menyampaikan wawasan yang dipunyainya dengan antusias dan berenergi. Nah, salah satu penentu kualitas dari seorang pemimpin adalah bagaimana seorang pemimpin tersebut mampu memberikan sebuah inspirasi kepada bawahannya. Yang keempat adalah mempunyai kecakapan dan kompetensi. Nah, menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki kompetensi yang nyata dan juga mantap. Nah, kompetensi di sini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi motivasi, dan yang ketiga adalah kompetensi keterampilan. Nah, kompetensi kepribadian itu meliputi bagaimana menjadi seorang pemimpin yang percaya diri, terus mampu mengelola stres dan emosionalnya, dan mampu terbuka dengan para anggotanya. Terus yang kedua ada kompetensi motivasi. Nah, kompetensi motivasi ini merupakan sebuah kekuatan yang mempunyai pengaruh yang nyata dan sangat kuat dalam mendorong sebuah tindakan. Contohnya seperti apa sih yang memotivasi kita untuk bangun pagi? Motivasi apa sih yang membangun kita untuk terus belajar? Nah, kita semuanya itu membutuhkan sebuah alasan dan juga jawaban untuk tetap maju. Nah, yang terakhir ada kompetensi keterampilan, yaitu meliputi teknikal, interpersonal, dan juga konseptual. Yang kelima ada kredibilitas. Nah, dari jujur, memandang ke depan, mempunyai sebuah inspirasi, dan sebuah kecakapan, itu merupakan syarat yang paling penting dalam menjadi seorang pemimpin. Nah, hubungan dari keempat syarat tersebut adalah untuk menghasilkan pemimpin yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Nah, seorang pemimpin yang mempunyai kredibilitas yang tinggi maka akan dapat dipercaya oleh para bawahannya. Seseorang tidak akan diangkat menjadi seorang pemimpin jika tidak dipercaya, dan pemimpin akan sulit memimpin bawahannya jika sudah tidak dipercaya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik kepemimpinan dalam pendidikan menurut Abu Bajar. Yang pertama ada peka terhadap masalah. Maksudnya apa sih? Nah, menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki kepekaan yang kuat dan tajam. Namun, kepekaan seorang pemimpin akan berguna jika dilakukan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak mengedepankan ego. Yang kedua ada bertanggung jawab, tidak egois dan pemberani. Yang ketiga tidak bersikap pasif.
menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh lepas tangan. Jadi harus mempunyai tanggung jawab yang besar dan harus bersikap aktif. Terus yang keempat, memiliki sifat terbuka. Nah, pemimpin itu ibarat seorang nahkoda bagi sebuah kapal. Keterbukaan akan menyelamatkan tim dalam kondisi genting. Semakin terbuka seorang pemimpin, maka akan semakin mudah anggota tim untuk menyampaikan sebuah opini dan gagasan. Yang kelima, ada bersikap adil dan bijaksana. Selanjutnya, materi mengenai model atau jenis kepemimpinan dalam pendidikan. Adapun model atau jenis kepemimpinan dalam pendidikan ini terdiri dari 8 model. Yang pertama yaitu model otokratis. Pemimpin yang otokratis memiliki jiwa bekerja keras yang sangat tinggi. Beliau teliti kemudian sangat bersungguh-sungguh. Akan tetapi ia memiliki aturan yang sangat ketat terhadap bawahannya. Ciri-cirinya yaitu ia mendasarkan dirinya pada kekuasaan dan paksaan yang sangat mutlak terhadap bawahannya. Kemudian, ia sangat berambisius untuk merajai sesuatu. Setiap kebijakan dan peraturan ia buat seorang diri. Maka dengan itu, dia selalu berperan sebagai pemimpin tunggal. Kemudian yaitu nomor 2, pemimpin yang demokratis. Pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang selalu menganggap dirinya adalah bagian dari kelompok. Oleh sebab itu, apapun yang ia lakukan, apapun yang terjadi seperti permasalahan dan sebagainya, ia selalu bermusyawarah dengan anggota kelompok untuk memecahkannya. Gaya kepemimpinan demokratis ini adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang yang sangat luas terhadap bawahannya. Oleh sebab itu, pemimpin yang demokratis selalu mengikut sertakan timnya dalam berbagai kegiatan dan saling memberikan informasi mengenai kegiatan atau kelompok tersebut. Kemudian ada gaya pemimpin yang ketiga yaitu bebas. Pemimpin yang bebas ini tipenya yaitu dia menyerahkan sepenuhnya segala pekerjaan kepada anak buahnya. Ia hanya menerima laporan. Pada tipe kepemimpinan bebas ini, ia praktis menjadi pemimpin tapi tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya atau setiap orang berbuat semaunya sendiri. Ia hanya menerima laporan dari anak buahnya tersebut. Yang keempat yaitu ada pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik ini ciri khas dengan polanya yaitu dia memiliki daya tarik atau daya pikat tersendiri. Dia memiliki energi daya tarik misalnya berupa motivasi yaitu dari ucapan, berarti dia memiliki kelebihan mampu menarik orang melalui ucapan, maka orang akan terpesona dengan ucapan tersebut. Jadi dia kelemahan dari tipe ini yaitu setelah dia berbicara banyak, memotivasi orang, menarik daya perhatian orang, ia memiliki banyak pengikut dan sebagainya, akan tetapi habis itu ia seringkali mengecewakan karena sesuai dengan ciri khas dari tipe ini yaitu tong kosong nyaring bunyinya. Yang kelima yaitu ada tipe kepemimpinan paternalistik atau maternalistik. Tipe kepemimpinan ini bersifat kebapaan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Ciri-cirinya yaitu mereka atau pemimpin menganggap bahwa bawahannya adalah sebagai manusia yang belum dewasa dan anak sendiri yang perlu dikembangkan. Oleh sebab itu mereka bersikap terlalu melindungi, jadi kayak kurang terlalu percaya sama bawahannya. Mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Yang keenam, ada tipe kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan ini sangat mirip dengan kepemimpinan otokratis atau otoriter di atas. Ciri-cirinya atau sifat dari militeristik adalah lebih banyak menggunakan perintah atau komando keras dan sangat otoriter terhadap bawahan, menghendaki kepatuhan yang mutlak terhadap bawahannya. Dan komunikasi yang terjadi hanya berlangsung satu arah. Jadi hanya dia yang boleh merintah atau dan sebagainya terhadap bawahannya.
Yang kemudian yang nomor 7 yaitu populistik. Tipe kepemimpinan populis ini berpegang teguh terhadap nilai-nilai masyarakat yang tradisional. Kepemimpinan ini sangat mengutamakan penghidupan kembali sikap nasionalisme. Dan yang terakhir yaitu tipe administratif atau eksekutif. Kepemimpinan tipe ini dia itu mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Jadi kelebihannya dia itu pada bagian administrasi. Pemimpinnya biasanya terdiri dari teknokrat dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Selebihnya mungkin begitu mengenai model atau jenis dari kepemimpinan dalam pendidikan. Urgensi kepemimpinan pendidikan Islam. Di sini ada dua secara garis besar ya. Yang pertama itu keberadaan pemimpin untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Yang kedua adalah kemaslahatan umat manusia tidak akan sempurna dan agama tidak akan tegak tanpa adanya kepemimpinan. Dari kedua hal di atas dapat dijelaskan bahwa keberadaan kepemimpinan muncul dari keharusan umat manusia untuk hidup bermasyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Esensi kepemimpinan pendidikan sendiri merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan kesuksesan sebuah organisasi pendidikan. Hal ini dikarenakan fungsi pemimpin sebagai sentral utama yang menggerakkan seluruh aktivitas organisasi untuk dapat mentransformasi pendidikan kita. Kepemimpinan dalam pendidikan Islam merupakan suatu bentuk ibadah yang mana melahirkan pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai pemberi wewenang kepemimpinan kepada manusia di muka bumi ini. Dalam memenuhi tanggung jawab ini, karakter yang harus dimiliki dalam sebuah kepemimpinan ada 4. Yang pertama itu ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Dari sinilah pentingnya menegakkan kepemimpinan, sebab adanya kepemimpinan akan menciptakan kemakmuran di dalam suatu tatanan masyarakat. Di sini kepala sekolah sebagai pemimpin pada lembaga pendidikan sangat berperan dalam mengembangkan, mempengaruhi, memberi teladan, mendorong guru, staf, siswa, dan orang tua dan pihak lain yang terkait untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran seperti menjadikan siswa berprestasi, meningkatkan sarana prasarana, menjaga relasi antar warga sekolah, meningkatkan mutu sekolah, serta hal lain guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan sekolah tergantung dari kemampuan dan upaya maksimal kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor penting dalam pencapaian kinerja sekolah untuk yang lebih baik. Dalam konteks kepemimpinan pendidikan, menurut Imam Al-Ghazali, itu beliau mengatakan bahwa seorang pelajar harus memiliki guru pembimbing yang dapat membuang akhlak yang buruk dari dalam dirinya dan menggantikan akhlak yang baik. Ia juga harus memiliki seorang syekh yang dapat mendidik dan menunjukkan kepada jalan Allah SWT. Dari uraian tadi sudah dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kita perlu adanya pemimpin dan pemimpin yang memiliki karakter yang berintegritas untuk membangun kehidupan masyarakat termasuk pendidikan agar dapat mencapai tatanan masyarakat kehidupan yang adil dan makmur serta terhindar dari kehancuran. Oke, fungsi kepemimpinan dalam pendidikan itu adalah suatu tindakan yang diperankan oleh kepala sekolah dalam upaya menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa-siswa, dan juga masyarakat dalam melaksanakan atau melangsungkan program-program yang ada di sekolah. Anwar mengatakan bahwa untuk
mencapai tujuan kepemimpinan pendidikan di sekolah itu terdapat 3 fungsi atau 3 pokok fungsi, yaitu yang pertama itu membantu kelompok untuk merumuskan tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan ini akan menjadi pedoman dan juga sebagai penentu terlaksananya program-program yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu fungsi untuk menggerakkan semua tenaga pendidikan yang meliputi guru-guru, staf karyawan, siswa, dan juga anggota masyarakat untuk membantu menyukseskan semua program yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu mampu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, dinamis, dan juga harmonis. Artinya para pemimpin dalam pendidikan yaitu kepala sekolah ini mampu menghadirkan semangat serta mendorong para anggota-anggotanya untuk bisa bekerja dengan senang hati dan tidak ada keterpaksaan. Artinya peran kepala sekolah ini sangat diperlukan untuk mendorong anggotanya